Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Halo Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. So hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang program yang lagi viral. Itu yang kita namakan ya eksklusif sih, cuma di iPhone ya. Apalagi kalau bukan Clubhouse. So di depan gua ada rising star-nya Clubhouse nih. Ini ada Vanessa dan ya the one and only Ishak Satya. Siap, thank you kok. Koko, thank you motivasinya Koko. Tuh, gue udah sering banget dengar kalau Ishak jadi pembicara. Alah. Koko keren banget. Bro, welcome back to Ruang Jeda. Siap, thank you. Thank you juga Vanessa udah mau ikutan di sini. Ini jadi gue ngajak mereka berdua untuk membahas fenomena Clubhouse. Ya. Penting nggak sih Clubhouse itu? Nah, mungkin gue tanya satu-satu dulu kali ya. Ini Mungkin pro dan kontra ini. ladies first lah ya. Ladies lah. Menurut Vanessa, bener ya Vanessa kan Bener. panggilnya. Menurut Vanessa, Clubhouse itu gimana sih? Sebenarnya kalau Clubhouse sih menurut gue sendiri ya ada positif dan negatifnya sih sebenarnya. Kalau misalnya dari gorengan sendiri memang banyak positifnya kan karena kita juga jadi Promosi. bisa promosi bener. Nah tapi negatifnya ya itu banyak banget orang tuh yang kayak malah jadi panjat sosial banget di Clubhouse dan kayak timbul banyak-banyak kayak topik-topik yang aneh-aneh gitu loh. Kayak nggak guna kayak gitu-gitu sih. Yang aneh tuh kayak apa? Contohnya, Banyak, kayak contoh. misalnya waktu itu ada gue lihat kayak buat klub-klub single kayak gitu siapa yang mau masuk kayak gitu banyak banget kan terus kayak ada yang kayak tentang masuk sini kalau berani gue komen Instagram lo kayak gitu kan. Oh, kayak gitu. berarti kalau Vanessa menganggap Clubhouse itu akan penting bila judulnya nih yang mendidik berarti ya? Iya, cuman kadang tuh ada beberapa orang, walaupun topiknya bagus ya, cuman tuh kadang ada orang yang pasti panjat sosial yang kayak membangga-banggakan dirinya banget. Jadi sebenarnya kalau menurut gue kayak ya ada bagus yang bisa diambil, cuman kadang ada kayak kebullshitan yang kayak ya udah mendingan gak usah didengerin lah kayak gitu, karena bikin Oke. capek gitu. Nah, coba sebelum gue pindah ke Ishak nih ya, Vanessa, tadi kan dari tadi ngomong panjat sosial nih, ya Bristers dari tadi bolak-balik denger panjat sosial. Tuh gue punya teman namanya Ishak Satya panjat sosial gak tuh? Aduh, enggak ya. Ya kan sekalian promosi, nggak apa-apa. Enggak, beda. Gawat. Ini antara pekerja dan bosnya, jadi harus hati-hati dia. Oke, kita move ke Ishak. Sak, lo kan udah pakai Clubhouse ya? Iya. Kurang lebih kita makainya sama lah. Sama lah mungkin seminggu lah ya. Kita sempat ngobrol juga kok di Iya. situ kan. Iya. Menurut lo Clubhouse secara pribadi gimana? Kalau menurut gua ya pasti semua media sosial tuh ada negatif sama positifnya. Bener, setuju kata Vanessa. Negatifnya banyak orang yang bikin kayak tadi dia bilang mungkin topik-topik yang kurang begitu jelas ya. Misalkan kayak ya para single kurang lebih kayak gitu. Ya gue nggak bisa ngomong sih itu karena mungkin saling ketemu kan atau gimana. Ada lagi yang tentang ngejulitin orang, ngegibah. Menurut gue ya itu nggak salah sih, maksudnya cuman kalau dari pandangan gue ternyata tuh apa Clubhouse itu ternyata ada plus negatif dan positifnya juga gitu loh. Positifnya banyak, menurut gue banyak juga. Misalkan kayak contohnya kita dapat networking, ya kan. Terus kedua kita belajar, itu yang gue terapin sih, maksudnya gue belajar dari orang-orang misalkan kayak Albert, terus kayak banyak hal ya, maksudnya orang mungkin lu juga tahu juga kan. Gue belajar juga yang tadinya gue nggak kepikiran dengar Clubhouse, oh iya bener ada ide baru. Terus bisa ngobrol secara misalkan mungkin yang tadinya belum pernah ketemu, kalau misalkan mau ketemu misalkan susah atau seperti apa gitu kan, dari Clubhouse kita bisa ngobrol-ngobrol sama-sama tukar pikiran. Jadi ya namanya juga aplikasi ya, pasti ada
negatif sama positif ya menurut gua. Gitu sih. Tapi kalau menurut kalian berdua nih, Clubhouse akan bertahan nggak? Kayaknya nggak gitu lama sih. Nggak begitu lama. Nggak Kalau bak- menurut gua akan ada kejenuhan. Karena tuh lama-lama tuh orang pasti kayak bosen gini-gini doang, kayak ngobrol-ngobrol doang gitu loh. Kalau menurut gua sih gitu ya. Tapi gue suka ngeliat Isak Satya online sih. Iya, dari pagi sampai malam gitu lagi. Karena Lu diomelin nggak sama? Hah? Diomelin nggak? Diomelin nggak Oh. sama si itu tuh? Gua pernah berantem gara-gara gituan. Istri gue juga. Serius lo? Ih, istri gue. Sono ngobrol aja sama Clubhouse. Wah, sama bener. Aduh, gue sekarang makanya kalau Clubhouse kan gue suka subuh tuh. Soalnya dia tidur. Kalau pas dia bangun gue nggak berani bro. Makanya sekarang gue lagi kurangin. Maksudnya gue Nah. cuma denger ke malam doang gitu. Ini pembahasan ini juga gue mau relate ke sisi negatif nih. Nah, Gue berasa sisi negatif Clubhouse itu membuat pola tidur manusia berubah. ya bener sih, gue setuju. Terkadang sih ya gue secara pribadi gue bukan bicara soal topik ya, tapi gue mulai merasakan kejenuhan di topik yang serius. Oke. Karena topik-topik yang serius ya sorry to say lama-lama capek gitu loh. Terus kita bisa lihat pattern nih, Bristers kalau pada yang ikut Clubhouse pasti nyadar kalau kalian bikin roomnya siang itu mendingan silent room. Iya. Karena orang Indonesia aktifnya tuh malam. Iya. Emang dasarnya kalong semuanya. Itu jelmaan ini semua kelelawar. Jadi bener-bener kalau malam ramenya ampun. Gila bisa sampai ratusan loh. Betul. Beneran, gila. Masih. Jadi kalau kalian mau bener-bener main Clubhouse ganti jam kayak kalian pakai jam Eropa aja. Tidurnya siang gitu ya. Tapi udah pasti hancur deh. Udah itu gue ngalamin sendiri sih. Iya. Tapi memang di sisi lainnya juga gue merasa itu sangat membantu secara gue pribadi Iya. mengenal orang daripada sosial media yang lain. Benar, Kita benar. ngomong Instagram, dulu Twitter gue udah nggak main Twitter, apalagi sih sosial media sekarang. Facebook gue juga udah nggak main. Jadi di saat lo pengen kenal orang dan kebetulan juga Clubhouse kan invite only ya, Iya. invitation only. Itu jadi semua orang yang di dalam pasti aktif. Itu yang gue suka tuh. Dan gue begitu kayak masuk room langsung bisa direct kenalan sama orang. Benar. Itu yang paling gue suka tuh di situ. Iya. Jadi kayak nggak bertele-tele. Kalau ya sorry itu saya Bristers ya. Kalau orang di Instagram message belum tentu lo bales, belum tentu lo baca. Sorry kalau nggak penting-penting banget pasti lo males banget. Iya, benar. Kadang ada orang message yang ya Aneh-aneh. aneh-aneh, terus bener-bener cuma yang kayak ya maaf ya bukannya gua mendiskriminasi ya, cuma bener-bener kayak nggak relate ke apa yang kita lakukan. Iya. Kalau misalnya kalian bertanya untuk apa misalnya, kakak usaha gorengan sejak kapan? Pasti dijawab. Iya, benar. Tapi kalau lu ditanyanya, kak pacar kakak namanya siapa? Pasti kagak dijawab dah. Ada yang lebih lucu gini nanya. Kak, kalau misalkan saya mau beli gorengan nih di Tebet misalkan, boleh nggak sih saya bawa bahan baku sendiri sama minyak sendiri? Kan males kan. Nah, itu pertanyaan mestinya bisa jawab sendiri ya. Gue orang bercanda atau gimana sih? Lu mesti bales. Nanti saya bawain panci sama kompor deh gimana. Kita ketemuan di tengah gitu. Aduh. Tapi emang maksudnya kreatif dan unik-unik sih. Tapi kalau gue nanya juga, menurut lu Clubhouse gimana? Clubhouse sampai sekarang sih gue merasa jujur gue di titik jenuh sih. Jenuh. Makanya kalau lu lihat gue sekarang, gue banyak kan di room-room aneh. Iya. Tapi sebetulnya gue tidak bilang room itu aneh. Gue lebih suka mencari temen. Gue dari hari pertama sampai sekarang, lu lihat deh, following gue sama followers itu kurang lebih sama. Kenapa? Karena di situ emang tujuan gue mencari teman. Sekarang followers gue kayak 400 deh.
hampir 500. Tapi hampir seimbang sama gue following. Kenapa? Karena emang gue mau menyapa semua orang di luar sana, dan bukan yang kayak gue tau lah ada gengsinya di mana gue followingnya cuma 50, followers gue lebih banyak 1000 gitu. Gue tau lah ada proudnya lah ya, tapi gue nggak. Gue kayak maksud gue everyone is the same. Gue cuma pengen nambah teman. Gue maksudnya kayak semalam lu sempat masuk grup gue tuh, itu grup mancanegara yang gue cerita ke lu. Gue tidak kenal siapapun di situ, dan ternyata di ruangan itu juga tidak mengenal satu sama lain. Dan orang-orang tersebut melintang di mana-mana deh. Ada yang di Amsterdam, ada yang di Jerman, ada yang di Egypt waktu itu, ada yang di Singapura, London. Jadi maksudnya gua di situ dapat maknanya apa? Karena orang itu di berbagai tempat, berbagai wilayah. Semua pertanyaan kita bisa global. Sempat ada satu bule masuk random dari Serbia. Terus sempat juga ada satu bule lagi dari, aduh gue lupa lagi nih, Turki. Ya, jadi emang kayak dia masuk, yang satu bisa bahasa Indonesia karena belajar. Jadi secara nggak langsung, nggak sengaja masuk. Terus kalau yang satunya karena punya teman orang Indonesia. Jadi dia follow, mungkin ya teman ke teman mutual jadi masuk. Tapi yang gue seneng dari situ, paling simple deh. Kita bisa saling tanya, tukar informasi. Lo COVID di sana gimana? Di negara lo coronavirus gimana? Maksudnya menurut gue hal-hal begitu jadi lebih apa ya? Bikin grupnya lebih bermakna gitu loh. Terus temen lo nambah, dari yang orangnya kemarin cuma 6, 9, tiap hari tuh nambah loh, Sak. Dan semuanya kan kita jadiin speaker tuh. Kayak kemarin jadi berantem. Woi, diem dulu, gue mau ngomong. Kayak gitu. Tapi ya itu salah satu jeleknya. Iya, pengen ngomong, orang semua orang mau ngomong ya. Satu. Kedua, kadang servernya kan nggak kuat, down. Lo ngomong sekarang nyampainya setelah berapa lama kemudian. Jadi kemarin gue sampai kayak halo. Taunya mereka udah ngobrol sampai titik C. Jawaban A gue belum nyampe masuk. Jadi pas dia udah ngomong D, mas, jawaban gue masuk. Apaan sih lo kagak nyambung? Terus gue yang kayak, lo lagi pada ngomong apa sih? Jadi kayak bener-bener kayak miskomnya juga masih. Ya mungkin karena aplikasinya masih baru ya, jadi kayak nggak langsung kekirim. Tapi ya itu minor lah, pasti mereka udah menangani lah. Feeling gue karena mereka kaget sih, Indonesia tiba-tiba rame. Itu rame tuh karena Elon Musk pertama kali. Ya gara-gara dia nge-tweet kan. Itu salah satu orang hebat sih. Paling berpengaruh sih menurut gue. Itu dia mau jualan apapun bisa sih. Bitcoin ngomong dot, nah naik langsung. Coba yuk. Apa? Endorse dia. Wah, boleh. Gorengan. Elon Musk ngomong gorengan. Itu tulis aja tweetnya gorengan atau enggak ke spell. Wah, rame itu Mas. Gorengan is my favorite. Wah, lu langsung global marketnya. Langsung global, sampai di Mars juga ada nanti lo. Oh iya, dia mau gila ya. The first gorengan in Mars. Gila sih, malam Mas sama dia. Gila sih, sadis. Tapi balik lagi ke Clubhouse. Misalnya Clubhouse ini bisa dikembangin lagi, menurut lu apa yang harus ditambahin? Feature atau apalah yang menurut lo ini ada kurang di sini nih? Gua sih jujur belum ada. Kayak chat juga udah ini banget ya. Kalau lu apa kok? Kalau gue sih kode tanda. Jadi maksud gue sekarang hands up. Oke. Begitu hands up lo naik ke atas. Maksud gue yang moderator bener-bener dijadikan bener layaknya moderator gitu. Maksudnya pas kita ngomong, lu belum gua kasih ngomong, mungkin bisa di shut. Oh, mute ya? Ya mungkin sekarang sih bisa di mute sama orang. Cuma kadang tuh jadi biar lebih rapih lah menurut gua. Jadi kalau emang mau ini mungkin ada panel di mana ya udah selesai bertanya dia selesai. Oke.
Jadi nggak usah sampai naik ke atas, kan sampai atas jadi rame banget tuh. Iya. Iya, Kadang iya. scrolling ke bawahnya kan juga PR. Jadi kalau emang kita forum tanya jawab, di mana mungkin allowed to ask question, jadi begitu dia selesai bertanya udah kelar. Iya. Instead of stay di atas. Kalau enggak, ya pokoknya gue cuma merasa moderator itu harus punya keunggulan yang lebih sih. Itu menurut gue ya. Karena bolak-balik gue berasa lama-lama semua jadi moderator, lama-lama jadi rusuh. Iya. Iya bener. Tapi satu sisi kenapa semua orang dimoderatorin? Biar banyak yang nonton. Iya bisa jadi. Begitu roomnya ada moderatornya ini kan, langsung nongol semuanya. Ah, itu yang namanya panjat sosial. Vanessa ada nggak masukan gitu? Ini Apa ya? didengerin sama CEO-nya Clubhouse nih. Kalau dia mah Waktunya kali ya dibatasin. Jadi biar nggak seharian main. Oh kalau itu gue ada trik. buang aja. Gue selalu kalau lagi Clubhouse, gue tidak akan pernah ngecas HP gue. Jadi gue selalu bilang ke teman-teman gue, guys, baterai gue tinggal 10% ya. Guys, baterai gue tinggal 2%, kalau gue mati berarti gue hilang. Itu cara gue. Kalau baterai lu bocor. Ya pokoknya berarti gue intinya akan bertahan di Clubhouse sesuai baterai gue. Jadi gue tidak mau kehilangan istirahat gue lagi. Itu pribadi gue ya. Mungkin itu tips and triknya buat Bristers juga di rumah. Biar kalian nggak ngeluh, aduh gara-gara Clubhouse gue nggak bisa tidur nih. Mungkin itu triknya. Gue sekarang selalu begitu. Gue tidak akan ngecas. Kalau Jadi gua begitu berpikir habis ya juga udah. Mungkin bisa juga di setiap room tuh dikasih batas waktu sih. Karena menurut gua kalau terlalu lama tuh jadi pembicaraan ngalor ngidul jadinya. Misalkan nih kita berbahas tentang F&B misalkan. Kita ngomong sejam pertama sih antusias ya. Sejam kedua oke lah. Sejam ketiga teler juga kok. Dan yang jadi moderatornya juga bingung kan karena yang di bawah masih banyak nanya kita nggak enak misalkan kita mau nggak naikin juga nggak enak juga kan. Tapi sebetulnya kalau emang udah punya kekuatan moderator dan cuma mau tanya jawab sejam, nggak, kita bisa waktuin sendiri sih. Ya, iya Abis itu kayak kemarin roomnya bener-bener langsung di auto close. Kayak sorry ya waktu kita sejam, ya bilang bisa aja ya Indonesia cari alasan kan cepet ya. Oh karena kakaknya mau ada meeting, ada apa pasti bisa lah. Ngerti nggak? Habis itu moderatornya cut off kan. Nanti kita ketemu lagi besok ya. Di jam yang sama, saksikan terus, stay tune gitu-gitu kan. Nah makanya kalau gua jujur tadi sesuai pembahasan, gue lebih suka yang abstrak sih. Karena gue bisa ketemu orang yang bener-bener random, kenalan dari berbagai macam bidang, yang dari paling muda sampai paling tua. Tapi emang Bristers, kalau kalian ikut Clubhouse ya, kalian akan menemukan anak-anak muda hebat semua. Luar biasa. Satu lagi nih. Sorry. Gue nanya dulu. Jadi sekarang bini lu udah ngizinin belum? Sebelum. Nggak lah, gue udah mulai tahu diri lah. Waktu awal-awal kan Gila ya. gue senangnya karena kenal orang. Iya, benar, Terus momentum orang itu berkumpul, kalau kita nggak ikut kumpul, kadang kayak kita miss out something. Cuma memang at the end of time gue capek. Gue waktu itu sempet karena ngikutin alur, tidur jam 6 pagi 2 hari. Gila, jam 6 pagi. Iya mungkin itu juga salah satu yang membuat istri gue marah. Secara kesehatan kita kan tetap harus dipentingin ya. Nah ya mau ngomong apa, kadang ramenya kan kita tahu jamnya tuh sangat-sangat kebalik masalahnya. Tapi ya gue jadi bikin rules, kadang gue biasa kalau malam dari jam 11 ya. Tuh pokoknya benar-benar sampai iPhone-nya baterainya habis. Habis itu gue bye-bye. Gue udah nggak mau pusing lagi dan gue udah bilang pokoknya baterai gue tinggal 2%, dicas dong kok. Gue selalu bilangnya gue nggak bawa charger, gue lagi di luar atau apa. Jadi kayak ya udah gitu. Udahlah gitu ya. Biar gue mah bisa tidur besoknya, jadi bangun masih normal. Kalau lo jam 6 tidur lo dibablasin, wah darah tinggi langsung itu. lu udah jamnya sih udah kacau balau. Lu satu hari itu udah hilang lah bicaranya. Nggak mungkin produktif itu. Wah terus tadi gue ada mau ngomong apa lagi ya, Sak?
Gue lupa Bristers. Ntar gue inget-inget dulu nih. Tadi gue ada mau tentang Clubhouse. Bukan moderator, bukan ruangan. Oh, gue beneran lupa. Kalau tentang pembicara yang selama ini. Oh, isinya. Isinya ya. Menurut lu gimana? Isinya menarik bila lu ada ketertarikan otomatis. Oke. Cuma kalau misalnya sekarang yang menarik itu jadi juga mulai menjenuhkan. Sorry ya, cuma kalau pembicaranya dan pembahasannya seputar itu sih akan membosankan sih. Maksudnya ya kita tahu lah, maksudnya ini yang menurut gue ini yang salah dari membuat judul di room sih. Oke. Orang akan berekspektasi. Di saat room lo tidak jelas, orang nggak ada ekspektasi kan, makanya dapat faedah gitu ibaratnya. Tapi nggak selalu dapat faedah, kadang juga nggak penting juga gitu loh. Cuma di saat mungkin ya ini saran dari gua aja, kayak lo kan suka jadi mentor bisnis tuh. Gila. Bila lo mau membuat judul, nggak ada salahnya judulnya lebih spesifik. Let's say misalnya cara menggoreng gorengan, oke? Ya lu bahas spesifik cara menggoreng gorengan. Begitu itu selesai, ya udah bubar. Oke. Jadi jangan yang kayak orang bikin rada gede nih, kayak matematika, let's say. Lu bisa belajar apa? Kali, bagi, kurang, tambah. Nah, mungkin ditulisnya matematika dalam kurung perkalian. Jadi kita belajar perkalian di dalam. Mengecilkan ekspektasi sih gue bilang. Itu kayak clickbait lah ya kita ngomongnya. Soalnya kalau lu tidak sesuai dengan ekspektasi sih menurut gue, lu begitu masuk kayak aduh gue waste my time. Iya. Aduh waktu gue kebuang nih, aduh mereka bahas apa sih? Iya. Gitu. Menurut lu kedepannya Clubhouse ini akan ada payment nggak sih? Bukan payment ya, maksudnya kayak Monetize gitu. Gue sih males banget kalau sampai ada iklan sih. Gue males banget sih. Nanti lagi ngomong pas room ini disponsori oleh males banget gue. Cuma ya mestinya ya omong kosong lah, pasti gue nggak tahu ya, pasti ada lah. Mungkin dia bilang VIP atau sedikit gitu ya. Banyak. Terus nanti mungkin kalau misalnya paling simple dia batasin misalnya kita free nih, nggak subscribe, mungkin room kita cuma bisa berapa orang. Bisa jadi kan. Kalau nggak nanti kayak YouTube eksklusif kita harus subscribe. Ya paling hal-hal begitu ya. Cuma ya mestinya sih enggak lah ya. Harusnya sih enggak sampai separah itu ya. Mestinya sih enggak, jangan. Cuma ya we never know. Iya. Kalau sampai sekarang yang mirip-mirip Discord kan nggak bayar kan. Iya. Tapi ya nggak tahu lah kita lihat ya, depannya ya. Mestinya sih enggak ya. Semoga aja. Kalau bayar pasti hilang semua Sak. Kita kan generasi pelit Sak. So, Bristers, buat kalian yang udah dengerin kita nih, sedikit bercanda, sedikit bergurau, sedikit ya mengutarakan opini lah. Iya. Nah, buat kalian yang juga ada opini mengenai Clubhouse, apa sih Clubhouse? Menurut kalian berguna nggak? Drop komen langsung di bawah di kolom komen di YouTube atau ke Instagram gua. Nanti linknya gua taruh di description box. Tulis aja semuanya, nanti ada feednya, nanti ada mukanya Vanessa sama mukanya Ishak ya. Muka gua nggak ada, soalnya kan gua host ya. Jadi langsung tulis aja, nanti kita diskusi lah di situ. Saut-sautan di komen ya. Ya tulis aja lah semua opini kalian, apakah Clubhouse akan bertahan atau enggak. Kita pengen dengar dari kalian. So Vanessa, Ishak, thank you for coming. Udah ngobrol-ngobrol santai di sini. Bristers, gue udahan dulu ya, gue capek. AP sign out, salam ruang jeda. Bye-bye. Bye.